Kita lanjutkan masih mengenai bagian kedua dari alhamdu. Allah itu maha terpuji. Maha terpuji itu ada dua hal, yaitu hamdu al-madhi dan hamdu al-syukr. Hamdu al-madhi dan hamdu al-syukr. Hamdu al-madhi itu adalah Allah terpuji dengan segala sifat, asma dan sifatnya. Adapun asyukri, hamdu syukri itu adalah Allah terpuji atas segala karunia dan nikmatnya, yaitu hamdun ni'ami wal ala'i. Nah, kalau hamdu asyukri ini adalah berkaitan dengan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Adapun kalau yang pertama hamdu al-madhi itu adalah Allah itu maha baik, maha terpuji atas segala sifatnya yang indah, segala sifatnya yang mulia, segala namanya yang mulia, meskipun terlepas dari apakah itu kita rasakan atau tidak kita rasakan. Yang kedua adalah Allah terpuji karena segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita, dan kemarin kita sudah baca sebagiannya. Kemudian kita lanjutkan, wa dzakkarahum bi alaihi. Antaranya adalah Allah mengingatkan berbagai karunia, nikmatnya. Wa ta'arrafa ilaihim bi asma'ihi. Lalu Allah mengenalkan dirinya kepada mereka, kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya. Kita mengenal Allah dengan nama-namanya. Dari nama-nama itu terkandung sifatnya. Dari sifat itu muncul berbagai perbuatan Allah yang kita rasakan, seperti menurunkan hujan, itu adalah perbuatan Allah. Memberikan kesehatan, itu adalah perbuatan Allah. Perbuatan itu dari mana? Dari nama-nama itu. Nama itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang al-asma al-husna. Semua nama itu mengandung as-sifat al-ulya, dan dari sifat-sifat itu lahirlah, dari sifat-sifat dia itu muncul perbuatan Allah. Perbuatan Allah itulah yang kita saksikan, kita rasakan. Dari situ kita mengenal Allah. Maka penting mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna yang sudah pernah dihafal, dihafal terus, disebut, direnungkan maknanya. Kemudian dari makna-makna itu kita lihat buktinya, wujud nyatanya di zakat raya ini. Dari situ kita mengenal Allah. Kalau mengenal Allah, kita akan lebih mencintai Allah, lebih menghormati Allah, lebih mengagungkan Allah. Wa amarahum bima amarahum bihi rahmatan minhu bihim wa ihsanan. Dan Allah memberikan perintah kepada mereka, kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Dan perintah itu adalah bukan karena Allah memerlukan kita, Allah kita layani, akan tetapi Allah itu memberikan perintah sebagai bentuk karunia juga. Allah itu memberikan perintah, perintah itu adalah karunia, seperti hidangan yang istimewa, yang mana kalau kita tidak melaksanakan perintah itu, hidup kita akan sengsara. Kalau kita dapat melaksanakannya, maka kita akan hidup dengan bahagia. Maka sebenarnya perintah dan larangan atau syariat itu sendiri adalah bentuk dari rahmah dan ihsan.
Allah itu memiliki sifat ar-rahmah, kasih sayang. Dari nama sifat ar-rahmah itu sifat. Dari sifat ini adalah turunan dari nama yang namanya ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim itu adalah terkandung di dalamnya sifat apa? Ar-Rahmah. Di antara rahmat Allah itu adalah memberikan segala kebutuhan kita. Di antara kebutuhan kita itu adalah peraturan hidup ini. Kalau nggak ada peraturan hidup ini, pasti kita akan kacau balau. Ayah sabul insanu ayyutroka sudah. Apakah manusia itu menyangka akan dibiarkan begitu saja? Ayyutroka. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Fa ja'ala minhu zawjayn dzakara wal untha. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyam. Maka Allah memberikan syariat itu adalah salah satu bentuk nyata dari rahmat Allah Subhanahu. Ihsan. Di sini maka disebutkan rahmatan minhu bihim wa ihsanan. Perintah Allah itu adalah rahmat dan ihsan. Maka jangan dipandang sebagai Allah itu nyuruh-nyuruh, memang nggak bisa ngerjakan sendiri. Seperti Bani Israel, ya kan? Bani Israel ketika diperintahkan untuk perang, Firaun dibawa oleh Nabi Musa. Apa kata Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'id. Wahai Musa, kamu perang aja sama Allah sana. Nanti kalau udah menang, kami tunggu sini. Nanti kalau udah menang, kami ikut sana. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu perang aja sama Allah, kami tunggu sini. Nanti kalau udah menang, itu saking kurang ajarnya. La hajatan minhu ilaihim. Bukan la hajatan minhu ilaihim. Allah memberikan syariat, memberi peraturan, memberikan perintah, larangan itu bukan karena Allah membutuhkan kita. Karena kita perlu, kita berbuat ini, berbuat itu, kita suruh sholat. Karena Allah perlu untuk membutuhkan sholat kita. Allah memerintahkan 3 zakat. Allah membutuhkan harta kita. Bukan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kalau Allah merintah melarang itu bukan berarti Allah membutuhkan kita. Perbuatan itu siapa yang butuh? Kita sendiri. Wa nahahum amma nahahum anhu himayatan wasiyanatan lahum. Dan Allah itu membuat larangan terhadap larangan-larangan yang Allah larang itu dalam rangka himayatan wasiyanatan lahum. Itu melindungi kita dari kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia kehidupannya adalah kehidupan yang sempit. Sebenarnya kenapa kita dilarang? Supaya kita hidupnya tidak sengsara. Dan itu Allah memerintahkan kita, melarang kita, satu perbuatan itu adalah sebuah perlindungan dari Allah supaya menjaga kita dari segala hal yang menyengsarakan. Bukan labuh lan minhu alaihim, bukan pelit. Allah itu kalau melarang bukan karena Allah itu pelit. Wa khatabahum bi altafil khitab. Dan Allah itu khatabahum, berbicara kepada mereka. Berbicara kepada mereka dengan kita semua. Bi altafil khitab, dengan pembicaraan yang sangat lembut, yang paling lembut. Wa ahlahu, dan paling manis. Hulwun.
Isim tafdhil hulwun, ahla. Lebih dan paling manis dengan kata-kata yang paling lembut dan paling manis. Kaqaulihi, misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kalian, mengabdilah kalian, menghambalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kenapa beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kalian bertakwa, kalian beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan kalian, supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah menjadikan buat kalian bumi sebagai hamparan. Kamu bisa gunakan untuk berbaring, untuk duduk, untuk tinggal di dalamnya. Wasama abinaa, dan menjadikan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas samarat. Lalu dengan air yang turun itu Allah tumbuhkan buah-buahan. Allah keluarkan dari air hujan itu minas samarat, buah-buahan. Buah-buahan itu untuk kita semua. Kita nikmati, rizqan lakum, sebagai rizki, karunia buat kalian. Fala taj'alu lillahi andad. Maka janganlah kalian membuat tandingan-tandingan, menjadikan sesuatu, banyak hal sebagai tandingan buat Allah. Enggak ada tandingannya Allah itu. Tandingan di dalam mencintai Allah, kan kebaikannya seperti itu. Apa mungkin seperti itu kecintaan kalian kepadanya sebanding dengan hal-hal yang lain yang tidak memberikan karunia sebanyak itu? Hanya ngasih uang 100.000, 200.000, kamu sudah mencintainya seperti mencintai Allah. Adalah Allah itu sudah menciptakan kalian dan seterusnya. Menyebutkan ini semua. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan. Tandingan itu menyamakan Allah di dalam mencintai, menghormati, takut kepadanya seperti kalian takut kepadanya. Fala takhshawhum wakhshawni in kuntum mu'minin. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan tandingan buat Allah. Tandingan itu sama artinya, menyamakan Allah di dalam mencintai. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu seperti mereka cinta kepada Allah. Padahal di sini Allah sebutkan semua karunia itu, menciptakan, menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, menurunkan air hujan, kemudian dari hujan itu keluar buah-buahan, itu sebagai rezeki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kamu tahu bahwa itu orang yang kalian cintai seperti sama cinta kalian kepada Allah itu tidak sama kebaikannya bagaimana? Tidak sama kebaikannya seperti kebaikan yang Allah berikan kepada kalian. Lalu kenapa kalian mencintainya sama seperti kalian mencintai Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman itu adalah asyaddu hubban lillah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai seluruh manusia, inna wa'adallahi haqqun. Sungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu oleh dunia. Dunia ini sering menipu, sehingga melalaikan kita dari kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang hakiki itu apa? Amal soleh. Amal soleh, syariat Allah itu adalah kenikmatan yang hakiki. Meskipun terkadang kita tidak mendapatkan kenikmatan dunia,
Jangan kalian tertipu dengan makanan enak, dengan harta yang banyak, bisa males-malesan, leha-leha. Jangan tertipu dengan orang itu kok enak sekali ya, bangun tidur, cuma tidur lagi, duitnya banyak. Kalau ya ghurrannakum, jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Fokus untuk beramal. Kalau dapat dunia, gunakan untuk menambah amal. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Jangan kalian sampai tertipu oleh al-gharur. Al-gharur itu penipu, yaitu setan. Setan itu sifatnya apa? Penipu. Jangan sampai kalian tertipu dari Allah sehingga tidak fokus lagi kepada Allah. Kenapa tidak fokus kepada Allah? Karena ada orang yang penipu yang suka membujuk, merayu. Sehingga kalau dibujuk, dirayu sudah mencong. Lihat setan. Setan itu meskipun dia bersolek sangat cantik, tapi dia itu setan, ya kan? Kamu bayangkan aja kalau itu setan kok bentuknya itu cakep, itu pasti pakai topeng, ya kan? Nanti kalau dibuka pasti serem, ya kan? Kalau kamu bayangkan aja kalau misalkan itu cakep sekali tidur di sampingmu, kamu bayangkan itu setan, pasti kamu takut, masa setan kayak gini, ya kan? Nanti kalau ketawa keluar giginya, ya kan? Serem, ya kan? Tapi orang itu sering apa? Akrabnya sama setan, ya kan? Kalau sama malaikat nggak akrab, ya kan? Fala yaghurrannakum billahi al-gharur. Al-gharur ini fa'ilnya, penipu. Al-gharur. Gharra yaghuru, menipu. Al-gharur sighah mubalaghah. Al-ghafur. Kenapa? Ghafara yaghfiru, ghafir isim fa'ilnya, ya kan? Ghafir, memberi ampunan. Kalau al-ghafur sighah mubalaghah, ya, sangat memberi ampunan. Al-gharur itu juga begitu, suka menipu. Suka menipu dia itu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai seluruh manusia, apa yang membuat kalian tertipu sehingga tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuhanmu yang maha baik. Allah itu sangat baik seperti itu. Menciptakan kamu, memberi kehidupan, kenikmatan, menciptakan bumi dan langit. Sebaik itu kok masih tertipu, ya kan? Orang aja kalau sama orang tuanya lupa, sama ibunya lupa misalkan, kebangetan nggak? Bangetan, ya kan? Tapi kalau kenikmatan Allah itu lebih besar daripada jasa ibumu kepada diri kamu. Kok bisa tertipu? Kok bisa lupa? Lebih kebangetan lagi, ya kan? Padahal bi rabbikal karim. Kenapa kamu kok sampai tertipu, terlena sehingga tidak fokus atau lupa kepada Allah yang maha baik? Orang kalau berbuat baik, misalkan kamu mati kemudian diselamatkan, itu mungkin akan kamu ingat seumur hidup, ya kan? Tapi ini Allah itu sangat baik. Apakah saking baiknya itu terus kemudian kamu lupa? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah yang telah menciptakan kamu. Menciptakan kamu secara seimbang dan sempurna. Kalau Allah mau kamu tidak seimbang, tangannya mungkin panjang sebelah atau kecil sebelah, matanya satu misalkan. Padahal kalau kamu tidak dikasih mata itu juga nggak salah, Allah kamu nggak pernah punya, ya kan? Dikasih mata, alhamdulillah. Kasih mata bukan hanya mata sempurna dan seimbang dan seterusnya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa, dalam rupa yang Allah kehendaki. Apa pernah usul kamu rupa kamu kayak gitu? Nggak pernah bisa. Mungkin kalau kamu usul malah tambah jelek, ya kan? Fi ayyi suratin ma syaa. Kalla bal tukadzibuna biddin. Walam ibadahu
wa a'lama ibadahu, a'lama yu'limu. Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya subhanahu annahu la yardalahum illa akramal wasail wa afdalal manazil wa ajallal ulumi wal ma'arif. Dan Allah memberitahukan kepada hambanya, memahamkan, menjelaskan kepada hambanya annahu la yardalahum illa akramal wasail. Allah itu tidak meridhoi kecuali adalah wasilah, sarana, cara yang paling mulia, wa afdalal manazil, dan kedudukan yang paling tinggi, wa ajalla itu juga isim tafdil dari jalil, azim, a'zam, artinya a'zam, ajal, yang paling mulia, ilmu dan pengetahuan, al-ulum wal ma'arif, yang paling mulia, yang paling besar. Qala ta'ala, Allah berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kalian kafir. Kafir itu apa? Dikasih tahu terus lupa, dikasih karunia terus lupa. Seperti kamu sudah dilahirkan orang tua kamu kemudian lupa. Lupa itu saja udah kafir, ya kan? Masa sama bapak ibumu lupa? Itu sudah nggak ngapa-ngapain, kamu nggak berbuat jahat. Kalau lupa gitu aja, itu sudah kafir, sudah kufur namanya. Tidak tahu berterima kasih. Apalagi kalau menyakiti orang tua. Nah begitu juga kepada Allah. Lebih dari itu. Kepada Allah lebih. Dikasih Allah kehidupan, kenikmatan, lupa. Itu saja sudah kufur. Apalagi kalau menggunakan kenikmatan dan karunia itu sebagai untuk berbuat maksiat, untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian berbuat kufur, fa innallaha ghaniyyun ankum. Allah itu enggak butuh kalian. Misalkan Allah ngasih uang kepada kalian, terus kemudian Allah minta uang kembali. Enggak begitu. Allah hanya ingin lihat kamu kasih uang itu kamu buat apa. Dikasih uang itu kamu buat untuk melawan Allah atau untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah dari harta yang Allah telah jadikan kalian menguasai, berkuasa, memiliki. Itu Allah kasih kalian, terus kemudian bukan untuk Allah butuh. Kemudian misalkan ngasih minta kembalian, minta jujul, bukan begitu. Tapi untuk membuktikan kalian itu mau berterima kasih apa enggak. Kalau berterima kasih, Allah akan menambah lagi. Wa in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kalian itu kufur pada Allah, Allah itu tidak butuh kalian. Itu kamu berbuat baik itu untuk kebaikan kamu sendiri, bukan karena Allah butuh kamu jadi orang baik, tapi itu untuk diri kamu sendiri agar tetap statusnya sebagai manusia, makhluk Allah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam kondisi yang paling baik. Kalau dia berbuat baik, maka dia statusnya akan tetap menjadi makhluk yang paling baik. Tapi kalau dia tidak mempertahankan, dia berbuat jahat, berbuat buruk, maka dia menjadi asfalus safilin. Wa inta wala yarda li ibadihil kufur. Dan Allah tidak ridha kalau ada hambanya melakukan perbuatan kafir, kufur. Kufur itu ingkar, nggak mengakui, lupa, dikasih. Misalkan kamu dikasih berdua sama orang tua, kasih uang 1 juta. Nah kamu fokusnya senengnya sama uang aja, sama yang ngasih bodoh amat yang ngasih, ya kan? Itu kufur gak? Pokoknya begitu dapat uang fokusnya sama uang aja. Yang ngasih tadi siapa? Tadi siapa itu nggak penting. Yang penting uangnya. Itu kan nggak. Itu kufur namanya. Nah, Allah kasih banyak. Dan Allah kalau mau Allah kembali. Wala yarda li ibadihi kufur. Allah tidak ridho terhadap hambanya yang melakukan perbuatan
Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan Allah, kalau kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan ridho kepada kalian. Dan kalau Allah ridho kepada kalian, Allah akan mengasihi apa saja. Wala in ista'adzani la u'idzannahu wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adzani la u'idzannahu. Kalau dia minta kepadaku pasti akan aku kasih. Dan kalau dia berlindung kepadaku pasti akan aku lindungi. Itu dalam hadis qudsi. Nah, in sa'alani la u'tiyannahu. Kalau dia minta padaku pasti akan aku kasih. Kalau Allah itu sudah cinta kepadanya. Wa in taksyukuru yardahu lakum. Wa qala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu ingin kalian mendapatkan kemudahan. Syariat ini kemudahan. Syariat Islam itu adalah mudah. Kamu kalau mau buat aturan yang tidak seperti syariat Islam pasti akan susah. Maka Allah bikin syariat yang buat supaya kalian mudah hidup di dunia ini dengan bahagia, dengan mudah. Kalau kalian cari yang tidak, yang berat, ya keluar dari syariat pasti akan hidup susah. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Akan susah. Kamu nggak mau sedekah, susah buat kamu sendiri. Kamu nggak ikut syariat Islam, akan susah sendiri kamu. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsir minal amri la'anittum. Ketahuilah di antara Rasulullah ada Rasul utusan Allah di antara kalian. Di tengah-tengah kalian itu ada utusan Allah. Kalau Rasul Allah itu, utusan Allah itu mengikuti apa saja usulan kamu, pasti kalian akan kesulitan. Mau begini diizinkan, gitu diizinkan, itu silahkan, ini usul apa aja diterima, pasti kamu akan susah sendiri. Yang paling gampang apa? Kamu nurut aja sama Rasulullah. Karena Rasulullah itu lebih sayang kepada kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Rasulullah itu udah kasih sayangnya sangat besar. Jadi nurut aja. Kalau kalian sendiri, kalau mengikuti aturan-aturan sendiri, pasti malah kamu akan susah. Wala yuridu bikumul usr wa arada man arada mutala'ata usuli an-ni'ami falyudim sarhal fikri fi riyadil Quran. Siapa yang ingin menyaksikan dasar-dasar usulin ni'am. Ni'am jamak dari an-ni'mah, usul jamak dari aslun. Mutala'a masdar dari tala'a yutali'u mutala'atan. Kalau siapa yang ingin menyaksikan, melihat dengan seksama usulan ni'am, pokok-pokok kenikmatan. Karena kenikmatan Allah itu banyak sekali, nggak berhenti, nggak ada batasnya. Wa in tuhsu nikmatallahi wa in ta'uddu nikmatallahi la. Kalau kamu mau hitung, nggak bisa kamu ngitungnya. Tapi kalau kamu mau melihat pokok-pokoknya, pokok-pokok karunia Allah yang besar-besar, yang dasar-dasar, falyudim. Fi'il amr, fi'il mudhari' majzum. Karena dalam al-amri adama yudimu idamatan, dawam, yaitu falyudim, agar dia secara terus menerus, adama yudimu, tidak berhenti secara dawam, secara terus menerus. Sarha al-fikri, hendaknya orang itu secara terus menerus. Orang yang ingin menyaksikan karunia Allah itu hendaknya dia secara terus menerus sarhal fikri, melepaskan pikirannya, mengumbar pikirannya dilepas, mengarungi
pemikirannya dibiarkan mengarungi fi riyadil Quran. Raudhah. Riyadun, raudhah. Raudhah itu apa? Taman, taman-taman Al-Quran. Pikirannya dilepas di dalam, kalau Al-Quran itu kita ibaratkan tempat rekreasi yang luas sekali, ya kan? Pernah rekreasi? Di sana ada kolam renang, di sana ada perosotan, ya kan? Pikiran kamu itu kamu lepaskan di dalam taman itu. Taman itu bernamanya Al-Quran. Tapi yang kamu lepaskan itu pikiranmu biar berselancar ke sana, ke surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Biarkan dia melihat, memandang semua karunia fi riyadil Quran, di dalam taman-taman Al-Quran. Wal yata'ammal ma'addadallahu fihi min ni'am. Hendaknya dia renungkan, dia cermati. Ya kalau kamu lihat misalkan ke kebun binatang, kalau lihat gajah itu kan dilihat, diamat-amati, ya kan? Jangan lihat sebentar terus kalau lihat sebentar nggak ada, ya kan? Gajah udah pernah lihat, jerapah udah pernah lihat, macan udah pernah lihat, cuman begitu aja, nggak menikmati, ya kan? Begitu juga kalau dalam Al-Quran, Al-Baqarah ada pernah, Ali Imran udah pernah khatam semua, ya kan? Waliyata'ammal, hendaknya dia renungkan, tidak ada habisnya direnungkan. Al-Quran itu madadallahu fihi min ni'ami, apa yang Allah sebutkan, semua nikmat-nikmatnya di dalam Al-Quran itu. Wa ta'arrafa biha ila ibadihi, dan Allah mengenalkan diri dengan nikmat-nikmat itu. Allah mengenalkan diri kepada hambanya. Kamu kalau ingin mengenali Allah, mengenali asma dengan mengenali nama-nama Allah, kemudian nama-nama Allah itu terwujud di dalam semua karunia-Nya. Bisa makan, pakiman asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, pakaan nama hizat lahu dunya bihadzafiri. Pagi-pagi nggak ada masalah, bisa tersenyum, bisa melihat matahari, badannya sehat, ada sarapan, itu udah sama pakaan nama hizat lahu dunya bihadzafiri. Tapi kalau ada nasi, kamu, saya nggak mau nasi, maunya sate atau mie ayam, ya jadi nasi itu jadi nggak enak. Kamu udah itu disyukuri, kamu bisa ta'arrafa biha wa ta'arrafa biha ila ibadihi. Allah mengenalkan dirinya min awalil Qur'ani ila akhiri. Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran itu Allah mengenal. Terkadang kamu bisa mengenal orang itu, kamu kenal ustadz atau ustazah atau penceramah, walaupun kamu nggak pernah hidup bergaul sama dia, mungkin dari apa yang dia omongkan itu kamu jadi tahu, ya kan? Orang ini pikirannya gimana, ya kan? Kebaikannya gimana dari ucapan. Kalau kamu bisa hidup bergaul setiap hari, kamu lebih kenal lagi. Nah, Al-Quran itu adalah firman Allah. Kamu bisa mengenal Allah dari Al-Quran. Itu dari ucapan-ucapan dari firman Allah. Kemudian dari kamu merasakan kehidupan ini, kamu akan mengenal Allah juga. Lebih mengenal. Seperti kamu mengenal kitab. Dari tulisan-tulisannya ini kamu mengenal penulisnya, ya kan? Akan lebih mengenal lebih dekat lagi kalau pernah hidup bersama atau selalu bersama, mulazamah. Tapi misalkan enggak, kamu baca tulisannya itu sudah banyak mengenal Allah. Lebih dari itu, kamu ke Al-Quran itu adalah firman Allah. Mengenal Allah itu diantaranya dengan kamu memahami ta'arrafa biha ila ibadihi min awalil Qur'ani ila akhirih. Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya
Dari awal Al-Quran sampai akhirnya. Hatta khalqan nar. Wabtilahum bi iblis. Wa hizbihi. Wa taslita daihim alaihi. Wa amtihanahum bi syahawati. Wal iradati wal hawa. Lita'zuman ni'matu alaihim bi mukhalafatiha wa muharabati a'da'i. Sampai meskipun sampai Allah penciptaan neraka. Kenapa Allah menciptakan neraka? Wabtila'ahum bi iblisi wa hizbi. Kenapa Allah menciptakan iblis dan bala tentaranya? Wa taslita a'daihim alaihi. Kenapa musuh-musuh Allah kadang menguasai orang hamba-hamba Allah? Wamtihanahum bisyahawat. Kenapa manusia itu dikasih hawa nafsu, syahwat? Wal iradati wal hawa, keinginan-keinginan dan hawa nafsu. Kenapa? Lita'zuman ni'matu alaihim bimukhalafatiha wa muharabati a'da. Supaya kenikmatan Allah itu kelihatan lebih besar. Kamu kalau beriman bisa beramal soleh. Ada orang, misalkan kamu lihat ada orang ngasih roti. Ngasih roti kalau nggak ada bandingannya itu biasa, ya kan? Tapi kalau kamu lihat dua orang, yang satu itu ngerampok, ada anak kecil punya duit diambil uangnya. Kamu bisa bandingkan dua hal itu, bahwa orang yang ngasih roti itu kelihatan bagus sekali, ya kan? Setelah melihat membandingkan, ada orang kok ada anak kecil ngasih. Misalkan orang ngasih bantuan air minum, tapi kalau itu akan lebih terasa besar nilainya kalau kamu lihat misalkan di Palestina itu orang kok jahatnya kebangetan, mau makan aja nggak boleh, ya kan? Kenapa Allah ciptakan iblis, bala tentaranya, supaya kenikmatan iman itu lebih kamu terasakan, kamu lihatkan. Ternyata alhamdulillah saya nggak diciptakan kayak Fir'aun, nah, kan? Walaupun cuman bisa ngaji Al-Baqarah, Al-Fatihah itu sudah besar sekali. Ketika kamu bandingkan, kalau misalkan seperti Fir'aun, kenapa ada bala tentara, ada Fir'aun? Itu lita'zuman ni'matu alaihim. Kalau bisa bimukhalafatiha, dengan juga menyelisih. Jangan sampai kayak iblis. Kamu kalau bisa cuman hafalnya 1 juz, 5 juz, itu sudah jangan disepelekan. Karena itu kalau dibandingkan kayak Fir'aun, iblis dan bala tentaranya itu akan sangat besar sekali. Bisa baca Al-Quran aja sudah sangat besar sekali. Wa muharabati a'da'ihi, dan juga supaya sungguh-sungguh memerangi, bahwa itu sangat buruk sekali. Menjadi musuh Allah itu sangat buruk, sehingga mau memerangi musuh-musuh Allah. Orang tuh lupa kepada karunia Allah, itu aja sudah kurang ajar, ya kan? Kamu lupa sama orang tuamu, misalkan sama bapak ibumu lupa, kurang ajar nggak? Bagaimana kalau ada orang sama orang tua malah disuruh-suruh, orang tuanya suruh ini suruh itu, dibentak-bentak, tambah kurang ajar lagi. Maka dengan memusuhi orang-orang yang tidak sekedar lupa terhadap siapa yang beri, tapi dia membangkang kepada penciptanya. Bukan hanya membangkang kepada orang tuanya, tapi dia menantang penciptanya. Maka semakin semangat memerangi orang-orang yang seperti itu, karena jahat sekali. Orang bermaksiat itu jahat sekali. Dia dikasih uang nggak berterima kasih aja, misalkan dikasih uang terus melengos bawa lari, nggak terima kasih, nggak macam-macam, itu sudah kurang adabnya, ya kan? Apalagi udah dikasih uang, kemudian uang itu digunakan untuk mencelakakan yang ngasih, misalkan, apa nggak kurang ajar? Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka akan semakin semangat kita semakin besar untuk memerangi orang-orang yang kurang ajar ini. Lita'zuman ni'matu alaihim
bimukhalafatiha wa muharabati a'dahi, supaya nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan itu terasa sangat besar, sehingga kita mau bersyukur dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi sikap-sikap yang kurang ajar. Jangan sampai kita tidak berterima kasih, apalagi menjadi musuh. Wa man istaqral asma'al husna wajadaha madaiha wa thana'an taksuru balaghatul wasifina an bulughi kunhiha. Siapa yang mencermati, meneliti, baca, mencermati nama-nama Allah satu persatu, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Kalau dia mau kaji satu persatu, wajadaha madaiha wa sanaan, dia akan dapatkan bahwa itu adalah nama-nama yang terpuji, pujian-pujian yang melambangkan keterpujian Allah, keagungan Allah. Wa sanaan taksuru balaghatul wasifina an bulughi kunha, sehingga orang-orang yang taksuru tidak akan nyampe, qasir itu pendek, tidak akan nyampe balaghatul wasifin, bahasa orang-orang yang ingin menceritakan bahasa yang paling bagus sendiri, orang ahli bahasa sendiri, itu akan sulit untuk memahami, untuk mencapai kandungan dari keagungan itu secara sepenuhnya. Karena di dalamnya terdapat keagungan, keindahan, kehebatan, keterpujian Allah, kebaikan Allah. Orang-orang yang mau memahami kunhiya, bulughi kunhiya, mencapai hakikat. Kunhun itu adalah hakikatnya. Hakikatnya seperti apa itu tidak akan. Ar-Rahman, kita tahu bahwa ada unsur itu di sini rahmah, kasih sayang. Tapi kebesaran Allah, besarnya karunia Allah, kasih sayang Allah itu hakikatnya nggak akan pernah kita dapat mencapainya. Al-Qadir, ala kulli syai'in qadir. Allah itu tahu kita bahwa ada kudrah, kemampuan, kekuasaan Allah. Tapi kalau kita cermati mendalam, kita akan teliti, tidak akan bisa kita memahami seutuhnya kekuasaan Allah, apalagi menggambarkannya. Wa ta'jizul awhamu anil ihatati bil wahidi minha. Dan al-ahwaham jamak dari wahmun. Orang kalau mau menghayal saja, itu hayalannya tidak akan dapat mencakup seluruh kandungan yang terdapat dari salah satu dari namanya saja. Salah satu namanya aja itu tidak akan bisa dia hayalkan, hayalan dia itu mencakup semuanya. Wa ma'azalika falillahi subhanahu ma'hamidu wa madaihu wa anwa'un minas sana'i lam tataharrak bihal khawatiru. Wa ma'adzalika, lebih dari itu, Allah itu memiliki nama-nama yang terpuji, keagungan-keagungan, dan berbagai macam keagungan, lam tataharrak bihal khawatir, yang tidak pernah hati itu terbersit bahwa ternyata Allah sehebat itu. Terbersit di dalam perasaan, nggak pernah. Wala hajasat fi dhamair, sama artinya.
Ya, terbesit di dalam dhamair, jamak dari dhamir. Dhamir itu hati. Khawatir, jamak dari khatir. Hati juga wala lahat limutawassimin, tidak pernah tersirat bagi orang yang memperkirakan. Mutawasim itu orang yang apa namanya? Memiliki firasat, rencana, apa namanya? Perkiraan. Orang yang mengira aja nggak bisa. Wala sanahat fi fikrin, tidak pernah terpikirkan oleh pikiran. Wa fi du'ai arafil khalqi, dalam, karena disebutkan hal ini disebutkan di dalam suatu hadis, satu doa yang diucapkan oleh a'raful khalqi, manusia yang paling mengenal Allah, manusia yang paling birabbihi ta'ala, manusia yang paling mengenal Allah, yaitu Rasulullah SAW. Itu doanya seperti ini. Ini yang menggambarkan bahwa keagungan Allah itu masih banyak yang tidak terbersit di dalam perasaan manusia, pikiran manusia. Wa alam bihim bi asma'im, dan doa yang diucapkan oleh manusia yang paling mengenal Allah, yang paling mengetahui sifat nama-nama dan sifat-sifatnya dan keagungannya. Apa doa Rasulullah? As'aluka bikulli ismin huwalaka, aku memohon dengan nama seluruh namamu. Nama, karena nama itu banyak sekali. Seberapa banyaknya? Samaita bihi nafsaka, yang kau telah namakan dirimu dengan nama-nama itu. Wa au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau cantumkan di dalam kitabmu, dalam Al-Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan seorang hambamu dari hamba-hambamu. Aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau yang kamu simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Nama-nama Allah itu banyak sekali. Ada yang Allah jelaskan kepada para rasulnya, disampaikan kepada kita. Ada yang dijelaskan, disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi masih ada juga yang tersimpan di dalam ilmu gaib di sisi Allah. Artinya apa? Yang nama-nama yang kita kenal itu dari nas-nas syariat itu saja tidak bisa satu persatunya tidak bisa kita kuasai. Apa namanya, rahasia-rahasianya. Apalagi nama-nama yang masih menjadi yang tersimpan di dalam ilmu ghaib di sisi Allah. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka aku memohon antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Aku memohon jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi, rabi'a qalbi, musim semi. Kalau kamu lihat seperti air hujan ini, kemarin panas sekali. Ketika panas itu banyak tumbuhan-tumbuhan kering, lapangan tuh tak ada rumputnya. Begitu datang musim hujan, yang kelihatannya kemarin nggak ada benihnya, itu ada tumbuhan yang muncul. Nah, itu hati itu kita memohon kepada Allah. Ketika hati kita itu gersang, dapat Al-Quran itu seperti kedatangan musim hujan. Semua pemahaman muncul. Kayaknya kemarin nggak paham apa-apa, tapi ini jadi ngerti, ini tumbuh itu. Ternyata hati kita menjadi subur ketika aku memohon kepadamu, jadikanlah Al-Quran sebagai rabi'a qalbi wa nura sadri, dan cahaya. Kemarin gelap gulita, mikir ini nggak nyampe, mikir itu nggak jelas, masalah ini masih mentok semua karena gelap. Jalan ke sana nabrak, sini nabrak, itu nabrak, jatuh. Nah, kalau ada cahaya kelihatan semua. Nura sadri, Al-Quran itu sebagai wa jalaa huzni, dan pengusir bagi kesedihan.
Sedih ngapa? Sedih. Apa kena apa namanya digigit nyamuk ya sedih, susah. Ada uangnya habis ya susah. Gatel ya susah. Apa-apa susah. Masuk angin susah. Masalah sepele kalau namanya susah, kan susah. Ada orang yang dapat itu semuanya tetap bahagia. Yang penting itu susahnya itu hilang. Walaupun mungkin kekurangan tetap ada. Manusia gak akan mungkin gak ada kekurangannya. Ya uang kadang ya kurang, kesehatan kadang ya berkurang. Tapi jangan sampai ada kesedihan. Wajala huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Dan hilang kekhawatiran, takut ini takut itu. Takut nanti kalau jadi orang miskin gimana, nanti kalau tidak naik kelas gimana, nanti kalau pokoknya nanti kalau kalah sama yang lain gimana, nanti kalau nggak punya teman gimana. Kekhawatiran itu yang bikin apa? Susah. Jadikan Al-Quran itu sebagai pengusir kesedihan dan penghilang dari rasa khawatir. Khawatir ini yang bikin kita kehilangan kebahagiaan. Fala yuhsi ahadun min khalqihi sana'an alaihi albattah. Maka tidak ada seorang pun dari hamba Allah itu yang mampu memuji Allah dengan pujian yang setara dengan keagungannya. Kamu seberapapun pujian kamu, dari bangun tidur sampai tidur lagi memuji Allah terus. Alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Sebanyak apapun nggak bisa. Pujian itu tidak akan. Makanya Allah mengajarkan kamu ucapkan alhamdulillah. Saking kita seperti kadang mendapat kebaikan dari seseorang sangat besar itu sampai kita bingung mau ucapkan apa. Masa terima kasih doang kayaknya kurang. Nah terus mau gimana? Sampai bingung. Makanya Allah mengajarkan diri. Katakanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nanti Rasulullah juga mengajarkan bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Itu mengajarkan kita menghadap Allah itu bagaimana. Seperti kalau kita mau menghadap presiden. Kita mau menghadap presiden itu harus bersimpuh, apa menunduk, apa bagaimana. Nah, kita diajarkan. Sholat itu berdiri. Nah, yang bisa berdiri, berdiri. Habis itu rukuk, sujud, bersimpuh. Itulah menghadap Allah kayak gitu. Kalau kamu suruh sendiri bingung. Kalau tentara itu ketemu komandannya ya begini, malah dangak ya kan. Kamu kalau tentara ketemu komandannya senyum-senyum malah digamparin ya kan. Ketemu komandan jangan senyum-senyum, malah kelihatan sangar. Ya kan? Tentara kalau sipil lain lah dicengenges-cengenges gitu. Kita mau menghadap tuh Allah tuh bagaimana? Kita bingung gak bisa. Allah ajarkan. Menghadap Allah, wudu, bersih, takbir, Allah Akbar, berdiri, yang bisa berdiri, berdiri. Kemudian rukuk, sujud, bersimpuh, salam, apa yang diucapkan yang diajarkan semua. Walahu asmaun wa usafun wa hamdun wa sana'un la ya'lamuhu malakun muqarrab. Allah itu punya nama-nama, punya sifat-sifat, punya keagungan-keagungan, kebaikan-kebaikan, kesempurnaan-kesempurnaan yang tidak diketahui seorang pun, walaupun seorang malaikat yang paling dekat kepada Allah sekali. Malakun itu mufrad dari malaikatun, malaikat muqarrab yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursal, dan juga seorang nabi pun ada yang pasti banyak hal yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh para nabi yang menjadi diutus oleh Allah. Wa nisbatu ma ya'lamul ibadu min dzalika ila ma la ya'lamunahu kana qarati usfurin fi bahrin. Perbandingan nisbatu mudhaf, ma mudhaf ilaih. Makanya nisbatu nggak boleh tanwin. Nisbatu ma mudhaf ilaih, mabni ala sukun. Nisbatu ma ya'lamul ibad.
perbandingan apa yang diketahui oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah, min dzalika, dari keagungan Allah itu. Keagungan Allah itu sangat besar. Terus yang dikenali manusia, hamba-hamba itu seberapa? Karena manusia itu tidak bisa mengenali keagungan Allah secara utuh, secara sempurna, secara keseluruhan. Nah, yang diketahui oleh manusia itu seberapa? Perbandingannya min dzalika ila ma la ya'lamun, dibandingkan apa yang jauh yang tidak mereka ketahui, karena qarati usfurin fi bahri, seperti patukan atau sepatukan seekor burung emprit di lautan. Burung emprit itu kalau sekali minum tuh berapa kalau dibandingkan dengan air lautan? Nah, kira-kira yang diketahui oleh manusia tentang keagungan Allah itu hanya segitu, sangat besar. Maka tidak bisa kita mengatakan lanuh sisanaan anta kama asnaita. Rasulullah mengatakan, ya Allah, kami tidak bisa memujimu dengan pujian yang sepatutnya buat keagunganmu. Anta kama astaita nafsa. Engkau adalah seperti yang kau puji dirimu sendiri. Allah memuji dirinya dengan apa? Ya, seperti alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian Allah juga, ya kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Pujian Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dan seterusnya. Pujian-pujian Allah kepada dia. Anta kama asnaita. La nuhsi sanaan alaika anta kama asnaita. Anta kama asnaita. Ya Allah, kami tidak mungkin dapat memujimu sesuai dengan setara dengan keagunganmu. Anta kama astaita nafsak. Engkau ya seperti apa yang kau puji dirimu sendiri. La nuhsi sanaan alaika. Inilah termasuk alhamdu, syukur, termasuk hal-hal yang rahasia-rahasia dari takdir. Kenapa takdir yang buruk khususnya? Kenapa yang buruk juga takdir? Ini adalah salah satu hikmah. Ini untuk menegaskan, mengukuhkan lagi bahwa kita ini adalah fakir. Di depan itu menegaskan itu. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ini adalah menegaskan untuk semuanya yang rumit, bolak-balik, muter-muter, semuanya ini untuk menegaskan. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, kamu miskin. Maka hendaknya bersikaplah sebagai orang yang miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kurang ajar. Jangan sok pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian kufur, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian kufur terhadap tidak mau mengakui karunia Allah, Allah tidak butuh kalian, bukan. Terserah kalian. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.